warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Putri Andriani, Prodi PGSD 4B, NPM 2016001. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelas 4, 5, dan 6. Yang pertama, materi kelas 4, yaitu keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya adalah suatu wujud itu dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, wajib dilestarikan guna mencerminkan rasa persatuan bangsa. Yang pertama ada makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda suku, adat, budaya, dan bangsa dan bahasa daerah, tetapi tetap satu bangsa. Yang kedua ada persatuan dan kesatuan. Di Indonesia sangat mempunyai keragaman suku bangsa dan budaya. Macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain yang pertama ada suku bangsa Jawa, suku bangsa Batak, suku bangsa Dayak, suku bangsa Sunda. Adapun budaya-budaya setempat seperti pakaian adat ini digunakan atau dipakai pada saat acara tertentu saja. Contohnya seperti pesta perkawinan, upacara adat. Kemudian ada rumah adat. Setiap suku bangsa mempunyai rumah adat tersendiri. Contohnya Asmat, nama rumah adatnya yaitu Honai. Batak, nama rumah adatnya Jamba Persantiang. Selanjutnya ada tarian dan lagu. Masing-masing daerah pasti mempunyai tarian dan lagu tersendiri yang mencerminkan ciri khas daerahnya sendiri. Tarian dipentaskan pada saat acara-acara seperti upacara adat dan menyambut tamu kehormatan. Selain itu untuk menarik para wisatawan domestik maupun mancanegaranya. Tarian-tarian daerah yang ada di Indonesia antara lain seperti yang pertama ada Aceh yaitu Saudati, yang kedua ada Betawi yaitu Yapong, yang ketiga Bali tariannya yaitu Pendet, Jawa Gambyong, Minahasa Maiket. Kemudian nama-nama lagu daerah yang ada di Indonesia antara lain Aceh Bungo, Jempo, Betawi Jali-Jali, Bali Jangger, Melayu Soleram, Minangkabau Danau Palingam. Adapun alat musik dimiliki oleh masing-masing daerah yaitu yang pertama ada bonang dari Jawa, cengceng dari Bali, gambus dari Jambi. Kita sebagai warga Indonesia yang baik harus bisa menghargai keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya senang belajar budaya dari daerah lain, tidak merendahkan budaya daerah lain, dan yang utama tanamkan sikap toleransi pada diri sendiri. Yang kedua ada materi kelas 6 yaitu penduduk dan sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia tidak hanya dikaruniai sumber daya alam saja, tetapi pada penduduk juga. Jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar luas hampir di 13.456 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Beragam suku bangsa, budaya, adat, dan agama, ras, dan golongan. Banyaknya penduduk di Indonesia juga mempunyai beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Berdasarkan hasil sensus pada tahun 2020, pulau yang memiliki jumlah penduduk paling banyak terletak di Pulau Jawa, begitu pula yang memiliki sedikit penduduk terletak di Pulau Papua dan Maluku. Kemudian ada sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem yang mempunyai oleh suatu negara. Dalam mengatur pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 6 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang bentuk republik. Adapun pelaksanaannya yang pertama itu sistem pendidikan kurun waktu 1945 sampai 1949, yang kedua sistem pemerintahan kurun waktu dari 1949 sampai 1950, yang ketiga sistem kurun waktu 1959 sampai 1966, sistem pemerintahan kurun waktu 1969 sampai 1998, dan sistem kurun waktu dari 1998 sampai sekarang. Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik,
Presiden adalah kepala negara dan mempunyai kewajiban untuk membentuk departemen-departemen yang melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seseorang perdana menteri, maka dapat disebut Dewan Menteri atau Kabinet. Kabinet dapat dibentuk presiden dan kabinet ministerial. Sistem pemerintahan negara yang sebelum dia menempelkan tertuang dalam penjelasan Undang-Undang 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sistem konstitusional. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Adapun kelebihan sistem pemerintahan Indonesia, yang pertama ada presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Yang kedua, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Yang ketiga, pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden. Yang kedua, pengawasan rakyat terhadap presiden kurang berpengaruh. Yang ketiga, pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik kurang mendapat perhatian. Yang keempat, ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi dalam kekuasaan di tangan presiden. Selanjutnya, materi dari kelas 6 yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Yang pertama adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapannya yaitu rajin beribadah. Yang kedua, sila kedua mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Contoh penerapannya menjenguk teman sakit. Selanjutnya, sila ketiga, Pancasila mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh bekerja sama dengan kepentingan bangsa negara. Selanjutnya, sila keempat mengandung makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang kelima, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu gotong royong. Selanjutnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang merekat pada diri sendiri. Macam-macam HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial dan budaya. Baik, itu tadi materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.